Kali ini saya dan kawan-kawan akan menyampaikan materi yang telah kami siapkan tentang pola desentralisasi dan otonomi daerah. Indonesia menerapkan pola desentralisasi dan otonomi daerah pada awal bergulirnya reformasi tahun 1998 dengan diterbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999. Untuk pertama kali, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Yang sebelumnya calon kepala daerah didrop dari pusat. Ini dimaksud agar tumbuh dan berkembang kuatnya demokrasi di tingkat lokal. Selanjutnya, Pemda-Pemda lebih responsif mendengar dan menyalurkan aspirasi warganya yang kemudian dituangkan ke dalam regulasi lokal yakni peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Lalu desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung sejak tahun 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan pusat dan daerah, sekaligus mengubah sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada suatu pusat kekuasaan saja, yaitu pemerintah pusat Jakarta. Dengan wilayah geografis yang sangat luas, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pusat. Menurut ahli Jajim Hamidi, dalam optik hukum peraturan daerah bermasalah secara garis besar. Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonomi diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara mandiri tanpa intervensi dari pusat. Kemudian Bagirmanan dalam Triwulan 2010-122 mengemukakan bahwa jika ditinjau dari penyelenggaraan pemerintah, asas otonomi daerah desentralisasi ini bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan adanya desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan ke daerah dan pemerintahan pusat dapat memusatkan perhatian pada hal yang berurusan dengan kepentingan nasional. Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan lebih nyata. Nah, desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke, jadi ada beberapa manfaatnya juga. Yang pertama, supaya tidak terjadi pemusatan dengan kekuasaan dari penyelenggaraan pemerintah pusat. Dan untuk yang kedua, pemerintahan akan dijalankan ke pemerintah daerah yang berlaku. Ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
keempat, dapat meningkatkan kreasi dan inovasi masyarakat yang semakin meningkat dalam menampilkan dengan keunggulan yang ada. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kegiatan dan pengawasan yang berlaku. Kelebihan desentralisasi. Yang pertama, mengurangi beban kerja pemerintah pusat, yaitu salah satu kelebihan desentralisasi adalah kemampuan untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, urusan-urusan lokal dapat ditangani langsung di tingkat daerah, tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk lebih fokus pada kebijakan strategis nasional dan isu-isu besar lainnya. Sementara, daerah dapat mengelola kebutuhan dan permasalahan lokal secara lebih efisien dan cepat. 2. Desentralisasi memudahkan penyesuaian diri terhadap kebutuhan dan keperluan khusus suatu daerah. Desentralisasi memudahkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan serta karakteristik lokal, karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, budaya, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Kewenangan yang diberikan kepada daerah memungkinkan mereka untuk merancang solusi yang lebih tepat dan relevan. Hal ini membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif dan responsif, karena keputusan diambil oleh pihak yang lebih memahami situasi dan lapangan. 3. Mengurangi potensi kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi membantu mengurangi potensi kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat dengan membagi kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya pembagian ini, daerah memiliki kontrol lebih besar terhadap urusan masing-masing, sehingga keputusan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Hal ini menciptakan sistem pemerintah yang lebih demokratis, karena masyarakat lebih memilih ruang partisipasi yang lebih luas dalam menentukan arah kebijakan di wilayahnya. Kekurangan desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi membutuhkan biaya yang lebih banyak dan sulit mendapat keseragaman. Desentralisasi memerlukan biaya yang lebih besar karena setiap daerah membutuhkan sumber daya sendiri seperti tenaga kerja, fasilitas, dan sistem administrasi yang terpisah dari pemerintah pusat. Selain itu, sulit untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan, karena tiap daerah memiliki kemampuan prioritas dan interferensi yang berbeda. Hal ini menyebabkan ketimpangan antar wilayah, baik dalam pelayanan publik maupun pembangunan, serta menimbulkan kesenjangan kualitas kebijakan di berbagai daerah. 2. Membuat struktur pemerintah menjadi semakin kompleks, sehingga mempersulit koordinasi. Desentralisasi dapat menyebabkan struktur pemerintah menjadi lebih kompleks, karena adanya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki kebijakan, regulasi, dan mekanisme sendiri yang kadang tidak selaras satu sama lain. Hal ini dapat memperumit proses koordinasi, terutama dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan program lintas wilayah. Akibatnya, efisiensi dan kecepatan respon terhadap isu-isu nasional bisa menurun karena harus melewati berbagai jalur birokrasi. 3. Koordinasi yang semakin mempersulit membuat perundingan menjadi bertele-tele, sehingga pengambilan keputusan semakin lama. Salah satu kekurangan desentralisasi adalah sulitnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah itu sendiri. Hal ini menyebabkan proses perundingan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit karena banyak pihak yang harus dilibatkan dan disepakati. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi lambat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kenapa desentralisasi dan otonomi daerah penting. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam administrasi publik dan manajemen organisasi. Konsep ini mengacu pada pembagian wewenang, tanggung jawab, dan keputusan dari tingkat pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi atau sistem pemerintahan.
Desentralisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen organisasi. Mengapa Indonesia harus mengadopsi sistem desentralisasi dan otonomi daerah? Yaitu pertama, aspek fisik kewilayahan, kedua aspek penduduk, ketiga aspek legal konstitusional, keempat aspek good governance. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana pemerintah di daerah, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik nasional, seperti seringkali menjadi aktor politik penting, pembentukan opini publik, dan mobilisasi dukungan politik. Mereka juga berperan dalam implementasi kebijakan nasional, contohnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dan juga dapat menjadi representasi kepentingan daerah di panggung nasional. Yang kedua, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan landasan hukum penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2017 adalah Perpu tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Perpu ini diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Mei 2017. Kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran belanja daerah sesuai dengan kepentingan umum dan prioritas pembangunan daerah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran belanja daerah sesuai dengan kepentingan umum dan prioritas pembangunan daerah. Di sini kita bisa lihat, oke, saya akan menjelaskan. Jadi setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mulai memilih kepala daerah secara langsung lewat pilkada di tahun tersebut, terutama di daerah Jawa Barat. Contohnya kayak di desa Sempurna. Di desa tersebut, warga ikut serta dalam musyawarah untuk menentukan arah pembangunan desa, terus menunjukkan bahwa pilkada bisa mendorong partisipasi masyarakat. Namun juga di situ ada tantangan yang rumit, tantangan yang besar seperti biaya politik yang tinggi dan juga kasus korupsi di beberapa kepala daerah. Selain itu, proses pemilu masih banyak yang dikerjakan secara manual. Itu sangat menyulitkan dalam pengelolaan logistik. Meskipun begitu, pilkada tetap berpengaruh pada kebijakan daerah dan arah pembangunan, meski belum secara langsung meningkatkan pendapatan daerah. Di sini saya juga akan menjelaskan apakah otonomi daerah itu memperkuat atau justru memperlemah sistem politik di Indonesia. Menurut pandangan kami, saya juga setelah melalui beberapa sumber-sumber dan juga referensi yang kami kaji, menurut kami kebijakan desentralisasi otonomi daerah di Indonesia itu masih setengah mati.
telah menjadi fakta historis bahwa sentralisasi sendiri melekat dalam sistem pemerintahan maupun bentuk negara Indonesia yang menganut sistem presidensialisme dan negara kesatuan. Dalam praktiknya, yang kami lihat kebanyakan melahirkan rezim yang oligarkis, nepotisme, terus politik klientelisme, serta kolusi dan juga korupsi yang kian terdesentralisasi merata di berbagai daerah, dan itu lumayan banyak sekali sih beberapa daerah. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena adanya kontestasi kepentingan antara elit pusat dan daerah, sehingga tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat malah yang jauh dari harapan masyarakat. Seperti itu. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang disampaikan teman-teman saya tadi, yaitu bahwa pada kenyataannya pelaksanaan otonomi daerah selama ini justru lebih banyak memberi keuntungan bagi para elit, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sayangnya kesejahteraan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat luas belum benar-benar merata. Hal ini membuat otonomi daerah seolah hanya menjadi simbol tanpa makna nyata bagi rakyat. Meskipun telah dilakukan beberapa kali revisi terhadap undang-undang pemerintahan daerah, perubahan tersebut seringkali hanya memperkuat posisi elit dan belum menyentuh kebutuhan dari masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa otonomi daerah hanyalah alat politik untuk menyamarkan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak-pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat bahwa tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika kesadaran ini belum tumbuh, maka otonomi daerah tidak akan pernah benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Dan selanjutnya ada beberapa daftar pustaka yang telah diambil untuk materi presentasi kelompok 2.